Kabar terbaru. Situasi memanas jelang FIFA World Cup 2026. Iran diambang mundur, dan kini semua mata tertuju pada satu keputusan dari FIFA. Kabar terbaru menyebutkan, PSSI hanya tinggal menunggu surat resmi, yang bisa saja membuka jalan bagi tim nasional Indonesia menuju panggung dunia. Playoff dadakan disiapkan, waktu semakin sempit, dan satu tiket terakhir kini diperebutkan. Apakah ini momen bersejarah bagi Indonesia? Atau hanya harapan yang kembali pupus? Semua akan ditentukan dalam hitungan hari. Di tengah kekacauan ini, muncul satu kabar yang bikin dunia sepak bola langsung terdiam. Dari dalam pemerintahan Iran, beredar rumor tentang sebuah surat khusus. Sebuah sinyal politik yang disebut-sebut berisi sikap bahwa jika mereka benar-benar mundur dari FIFA World Cup 2026, maka mereka lebih memilih Indonesia sebagai pengganti. Bukan tanpa alasan. Indonesia dianggap sebagai negara sahabat, dengan hubungan yang relatif stabil, dan yang paling penting, sepak bolanya sedang naik drastis. Dari sisi atmosfer, dukungan supporter, hingga perkembangan tim, semuanya dianggap layak untuk naik ke panggung dunia. Tapi disinilah dramanya semakin dalam. Karena sampai hari ini, keputusan itu belum diakui secara resmi oleh FIFA. Bahkan secara aturan, FIFA punya hak penuh menentukan pengganti tanpa harus mengikuti permintaan negara manapun. Artinya, walaupun Iran punya keinginan, belum tentu FIFA akan mengikuti. Bahkan secara logika sepak bola, kandidat seperti Irak atau Uzbekistan justru lebih dekat secara ranking dan jalur kualifikasi. Tapi justru disitulah letak panasnya cerita ini. Di satu sisi, ada politik dan hubungan antar negara. Di sisi lain, ada aturan FIFA dan keadilan kompetisi. Dan di tengah benturan itu, nama tim nasional Indonesia terus muncul sebagai opsi liar yang mengguncang publik. Bayangkan kalau ini benar terjadi, Indonesia bukan lolos karena jalur biasa, bukan dari kualifikasi, bukan dari ranking, tapi dari momen geopolitik paling panas dalam sejarah sepak bola modern. Dan kalau sampai FIFA benar-benar membuka jalan, baik lewat keputusan langsung atau playoff dadakan, maka satu hal pasti, ini bukan sekadar kesempatan. Ini adalah pintu sejarah yang terbuka karena dunia sedang kacau. Dan sekarang, skenarionya makin liar. Di balik layar, FIFA dikabarkan mulai menyusun timeline darurat. Jika Iran benar-benar mundur karena konflik geopolitik belum selesai, maka keputusan harus diambil sebelum Piala Dunia dimulai Juni 2026. Artinya waktunya mepet. Tidak ada ruang untuk menunggu terlalu lama. Beberapa laporan menyebut FIFA bahkan mempertimbangkan solusi cepat, menunjuk pengganti langsung, atau menggelar playoff tambahan dalam waktu singkat. Karena secara regulasi, FIFA punya hak penuh untuk memilih pengganti jika ada negara mundur, tanpa aturan baku yang mengikat. Dan disinilah skenario playoff dadakan mulai masuk akal. Kenapa harus cepat? Karena turnamen tinggal hitungan minggu. Persiapan, visa, logistik, semua harus dipastikan sebelum kick-off. Tapi, ada satu fakta penting yang bikin situasi ini makin panas. Sampai saat ini, belum ada pemberitahuan resmi bahwa Iran benar-benar mundur. Bahkan AFC menyatakan belum menerima konfirmasi apapun. Artinya, semua masih di tahap siaga darurat. Semua masih menunggu satu keputusan besar. Namun kalau konflik benar-benar tidak mereda, dan Iran mengambil langkah ekstrim untuk mundur, maka FIFA tidak punya pilihan selain mengeksekusi skenario tercepat. Dan di titik itulah, tim Asia akan jadi prioritas pengganti. Kandidat seperti Irak, UEA, hingga tim lain mulai masuk radar. Tapi dalam situasi luar biasa seperti ini, FIFA juga bisa mengambil keputusan di luar kebiasaan. Dan itu yang membuat nama tim nasional Indonesia terus muncul sebagai opsi kejutan. Bayangkan kalau benar terjadi, playoff digelar mendadak di awal Mei, tanpa banyak persiapan, dan Indonesia dipanggil di detik terakhir. Itu bukan lagi sekadar pertandingan. Itu adalah momen hidup mati yang bisa mengubah sejarah sepak bola Indonesia dalam 90 menit. Dengar baik-baik, ini bukan lagi gosip ringan, ini detik-detik yang bisa mengubah sejarah. Kalau konflik belum reda dan Iran benar-benar mundur, maka FIFA bakal ngetok palu skenario darurat, playoff dadakan. Waktunya mepet, keputusannya cepat, dan satu tiket menuju FIFA World Cup 2026 jadi rebutan hidup mati. Ini bukan soal unggulan atau underdog,
Ini soal siapa yang paling siap berperang dalam 90 menit. Dan kalau pintu itu kebuka, tim nasional Indonesia harus masuk dengan mental pemburu, bukan tamu undangan. Lupakan ranking, lupakan label, tim kecil. Yang kita butuh cuma satu, nyali. Bayangin, panggilan datang di detik terakhir. Latihan singkat, taktik dipadatkan. Masuk lapangan lawan siapapun, Asia atau Eropa. Kita tidak datang untuk bertahan, kita datang untuk menghancurkan. Ini kesempatan yang tidak datang dua kali. Ini panggung yang selama ini cuma jadi mimpi. Kalau benar dipanggil, tidak ada lagi kata, coba-coba. Semua harus all in. Duel harus dimenangkan. Tackle harus keras tapi bersih. Setiap bola harus jadi milik kita. Setiap peluang harus jadi ancaman. Karena di titik ini, yang dipertaruhkan bukan cuma tiket Piala Dunia. Ini harga diri bangsa. Dunia mungkin masih ragu. Asia mungkin masih meremehkan. Tapi kalau Garuda benar-benar turun di playoff ini, biarkan mereka lihat satu hal. Indonesia bukan datang untuk ikut cerita. Indonesia datang untuk menulis sejarah. Dan kalau pintu playoff itu benar-benar kebuka, ini bukan lagi soal keberuntungan. Ini soal siapa yang paling siap saat semua orang panik. Di balik layar, PSSI nggak tinggal diam. Mereka paham, skenario ini bisa datang kapan saja. Koordinasi dipercepat, komunikasi dengan FIFA dijaga, dan satu target dipasang, siap tempur tanpa alasan. Sementara itu, John Hartman sudah mulai menyusun sesuatu yang beda. Bukan sekadar latihan biasa, ini mode darurat. Latihan dibuat lebih intens, lebih cepat, dan lebih kejam. Transisi 3 detik, kehilangan bola langsung tekan. Build up simple, nggak ada sentuhan sia-sia. Finishing dipaksa klinis, satu peluang, satu gol. Karena Herman tahu, di playoff nanti, kita nggak punya waktu untuk belajar, kita harus langsung jadi. Dan disinilah peran naturalisasi jadi kunci. Nama-nama seperti Pascal Struij, Dean Zandbergen, Luc Vickery, sampai talenta muda diaspora lain bukan sekadar tambahan. Mereka adalah amunisi instan. Dengan skenario kewarganegaraan yang mulai dibuka lebih fleksibel, proses dipercepat. Targetnya jelas. Pemain siap pakai. Kualitas langsung naik. Adaptasi dipangkas. Bukan lagi nunggu 6 bulan, 1 tahun. Kalau perlu, hari ini proses, besok sudah latihan. Bayangin lini depan diisi striker house goal. Lini belakang diperkuat bek berpengalaman Eropa. Ditambah pemain lokal yang sudah lapar pembuktian. Itu bukan lagi tim biasa. Itu tim perang. Dan Hartman sedang membentuk itu semua jadi satu mesin. Disiplin ala Eropa. Mental bertarung ala Asia. Dan dukungan supporter paling gila di dunia. Kalau semua ini klik di waktu yang tepat, maka saat peluit kick-off berbunyi di playoff nanti, yang turun ke lapangan bukan sekadar 11 pemain, tapi satu negara yang siap mengguncang dunia. Dan sekarang, semuanya tinggal satu langkah. Di kantor PSSI, situasinya sudah mode siaga penuh. Bukan lagi nunggu kabar, tapi menunggu surat resmi dari FIFA. Surat itu, kalau benar datang, bukan sekadar dokumen. Itu adalah tiket menuju sejarah. Karena begitu surat itu turun, tidak ada lagi waktu untuk berpikir panjang. Pemain langsung dipanggil. Training camp langsung dimulai. Strategi langsung dieksekusi. Semuanya harus bergerak dalam hitungan jam, bukan hari. Dan di titik ini, Erick Thohir dikabarkan sudah menyiapkan semua skenario. Dari logistik, komunikasi klub, sampai izin pemain abroad, semua disiapkan untuk satu momen. Ketika FIFA mengetuk pintu Indonesia. Sementara itu, John Hartman tidak mau menunggu terlalu lama. Ia sudah menyusun daftar pemain, siap tempur. Kombinasi pemain lokal terbaik, diaspora grade A, dan nama-nama naturalisasi yang dipercepat. Karena dia tahu, kalau surat itu benar datang, itu bukan lagi kesempatan biasa. Itu adalah pertandingan hidup mati dalam sejarah sepak bola Indonesia. Dan bayangkan momen itu, surat FIFA resmi tiba. Indonesia dipanggil. Garuda terbang. Lalu satu pertandingan penentuan digelar. Di sanalah semuanya diputuskan. Bukan di atas kertas. Bukan di media sosial. Tapi di lapangan. Dan kalau momen itu benar terjadi, ini bukan lagi soal mimpi. Ini adalah kenyataan paling gila yang pernah kita tunggu.